Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan saya Ibu Ana Setiawati di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk yang belum mengerjakan tugas, silakan tugasnya dikerjakan, jangan lupa ya. Menurut pendapat para ahli, yang pertama ada pendapat dari DRS Moali, yaitu bangsa Indonesia asalnya dari daerah Yunan. Mereka yang datang berasal dari hulu sungai besar di Asia, datang ke Indonesia secara bergelombang. Gelombang pertama mereka datang pada tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi. Dengan ciri-ciri kebudayaannya adalah kebudayaan Neolitikum dengan perahu berjadi satu. Sementara untuk gelombang yang kedua terjadi antara tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi, yang ciri-cirinya dari kebudayaannya adalah menggunakan perahu berjadi dua. Jadi bedanya, untuk gelombang pertama mereka menggunakan perahu berjadi satu. Untuk gelombang dua mereka menggunakan perahu berjadi dua. Lalu yang kedua ada pendapat menurut Munz. Berdasarkan dari pendapat Munz yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol karena terdesak oleh bangsa-bangsa yang kuat sehingga membuat mereka menyebar ke arah selatan hingga sampai ke wilayah Indonesia. Jadi daerah Mongol itu adalah daerah yang bagian utara. Lalu ada menurut pendapat Profesor Hakrom. Berdasarkan pendapat dari Profesor Hakrom yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia asal-usulnya dari daerah Cina Tengah. Hal ini terjadi karena pada daerah Cina Tengah terdapat sumber-sumber sungai yang besar sehingga mereka menyebar ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Keadaan ini terjadi sekitar 2000 sebelum Masehi hingga tahun 1500 sebelum Masehi. Karena di Cina itu banyak sungai, pada zaman dahulu transportasi utamanya itu melalui transportasi air. Jadi para bangsa-bangsa lain untuk pergi ke suatu bangsa itu menggunakan transportasi air, menggunakan kapal yang sederhana. Lalu ada menurut pendapat Profesor Mohyamin. Menurut pendapat Profesor Mohyamin yang menyatakan bahwa asal bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga ia menentang semua pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli, karena ia juga meyakini bahwa bangsa lain yang di wilayah Asia merupakan bangsa yang berasal dari Indonesia. Itu menurut pendapat Profesor Muhammad Yamin. Nenek moyang kita telah mengarungi lautan yang luas sehingga ke pulau Indonesia serta pulau-pulau lain yang ada di wilayah Austronesia. Hanya dengan bermodalkan perahu berjadi tersebut, mereka melakukan pelayaran secara berkelompok tanpa harus mengenal rasa takut dengan hantaman badai dan juga ombak yang kapan saja bisa datang. Nah, ini anak-anak seperti ini ya, gambaran perahu berjadi. Jadi pada zaman dahulu para nenek moyang kita untuk datang ke suatu wilayah ke wilayah lain itu menggunakan perahu seperti ini. Secara umum, orang-orang Austronesia mendapat sebutan sebagai bangsa Melayu Indonesia yang berlaku untuk semua orang yang menetap di wilayah dan di seluruh Nusantara. Berdasarkan waktu kedatangan bangsa Melayu Indonesia dan juga daerah yang pertama kali mereka ditempati dapat dibedakan menjadi 3 sub bangsa yang terdiri dari bangsa Proto-Melayu, bangsa Deutero-Melayu, dan bangsa primitif. Apa itu? Bangsa Melayu tua atau Proto-Melayu. Yang pertama, bangsa Melayu tua adalah nenek moyang kita yang merupakan orang-orang Austronesia yang datang pertama kali ke Indonesia pada gelombang pertama, yaitu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Lalu dalam memasuki wilayah Indonesia, bangsa Proto-Melayu melalui 2 jalur, yaitu ada jalur barat dan jalur utara.
Jalur barat dilakukan melalui Malaysia ke Sumatera, sedangkan jalur utara atau timur dilakukan melalui Filipina dan Sulawesi. Bangsa Proto Melayu ini telah dianggap mempunyai kebudayaan yang jauh lebih maju bila dibandingkan dengan manusia purba pada masa itu, yang menjadi bukti bila bangsa Melayu tua lebih maju dibanding manusia purba. Perlu diketahui juga bahwa bangsa Indonesia yang merupakan keturunan dari Proto Melayu adalah suku Toraja dan suku Dayak. Ini anak-anak Proto Melayu tua yang ada di Indonesia, yaitu suku Toraja dan suku Dayak. Ini adalah bangsa dari suku Dayak. Bangsa yang kedua ada bangsa Melayu Muda. Bangsa Melayu Muda datang ke Indonesia pada kurun waktu 400 sampai 300 sebelum Masehi. Bangsa tersebut telah berhasil melakukan asimilasi yang dilakukan dengan para pendahulunya, yaitu bangsa Melayu tua atau Proto Melayu. Telah diketahui bahwa berdasarkan bukti sejarah yang telah ditemukan, bangsa Melayu Muda atau Deutero Melayu masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur barat. Rute yang telah mereka tempuh bermula dari Yunan, Teluk Tonkin, Vietnam, Malaysia, dan pada akhirnya sampai ke Nusantara atau Indonesia. Bangsa Melayu Muda ini juga dianggap telah memiliki kebudayaan yang jauh lebih maju bila dibandingkan dengan bangsa Melayu sebelumnya, yaitu Proto Melayu. Sekarang ini bangsa Indonesia yang merupakan keturunan dari bangsa Melayu Muda adalah ada suku Jawa, ada Melayu, ada juga suku Bugis. Deutero Melayu yang ada di Indonesia ini ada suku Jawa, Melayu, dan suku Bugis. Ini salah satu contohnya adalah suku Melayu. Lalu yang ketiga ada bangsa primitif. Sebenarnya sudah ada beberapa kelompok manusia purba yang lebih dulu mendiami wilayah Indonesia sebelum kelompok bangsa Austronesia. Austronesia itu ada tadi Deutero Melayu, Proto Melayu. Mereka yang telah mendiami Nusantara merupakan bangsa-bangsa primitif dengan budaya yang masih sederhana. Misalnya ada manusia Pleistosen, ada suku Wedoid, dan juga suku Negroid. Manusia Pleistosen adalah manusia purba yang hidupnya selalu berpindah tempat dengan kemampuan yang masih sangat terbatas. Sama halnya dengan kebudayaannya yang masih terbatas juga, sehingga kehidupan dari manusia purba ini tidak lagi diikuti kecuali hanya beberapa aspek saja. Ini manusia Pleistosen ya. Lalu ada suku Wedoid. Saat ini masih dapat kita temukan dan masih ada mengenai sisa-sisa dari suku Wedoid ini. Cara hidup suku Wedoid adalah dengan meramu dan juga mengumpulkan makanan yang berasal dari hutan, dan kebudayaannya juga mampu tergolong sangat sederhana. Contoh peninggalan dari suku Wedoid ini adalah suku Sake di Siak dan suku Kubu di perbatasan Jambi dan juga Palembang. Jadi masih ada di Indonesia ya. Ini contohnya suku Wedoid. Mereka masih berada di. Lalu ada suku Negroid. Sisa-sisa kehidupan dari suku Negroid ini di Indonesia juga tak lagi terdapat di wilayah Indonesia saat ini, akan tetapi di wilayah pedalaman Malaysia dan Filipina. Jadi di Indonesia sudah tidak ada suku ini. Kehidupan dari suku ini ternyata masih ada, yaitu di Semenanjung Malaysia terdapat suku Juang, dan di Filipina terdapat suku Negro. Keberadaan dua suku tersebut merupakan bukti nyata dari adanya suku Negroid di wilayah Austronesia. Ini contoh suku Negroid. Teori Out Afrika itu mereka menganggap bahwa nenek moyang kita itu berasal dari Afrika. Out of Taiwan, mereka menganggap bahwa nenek moyang kita datangnya dari Taiwan. Pertemuan para pendatang dari Afrika maupun Taiwan ini tak dapat dielakkan. Adaptasi dan interaksi di antara sesama pun terjadi hingga mereka melakukan perkawinan campur. Pendapat dari Trauman itu dikuatkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawati Sudoyo. Dalam studi genetika terbaru menunjukkan bahwa genetika manusia Indonesia saat ini kebanyakan
ada campuran berasal dari dua nenek moyang. Secara gradual, presentasi genetika Austronesia lebih dominan di bagian Indonesia Timur. Jadi kesimpulannya, yang pertama, bangsa dari daratan Yunan di Cina merupakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berasal dari satu sumber yang sama antara nenek moyang bangsa Indonesia dan juga nenek moyang bangsa-bangsa lain yang ada di Asia Selatan, yaitu sama-sama dari bangsa Austronesia. Datangnya nenek moyang bangsa kita berasal dari daratan Yunan telah terbagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama Proto Melayu dan yang datang ketika zaman Neolitikum atau batu tua, serta gelombang kedua yaitu Deutero Melayu yang datang pada zaman Perunggu. Jauh sebelum kedatangan bangsa Austronesia telah terdapat beberapa kelompok manusia yang lebih dulu menempati wilayah Indonesia. Beberapa bangsa yang lebih dahulu yaitu ada manusia Pleistosen, ada suku Wedoid, dan ada suku Negroid. Jadi itu kesimpulannya. Ini ada latihan soal. Silakan anak-anak kerjakan di buku tugas masing-masing, ada 5 soal. Nanti untuk pengumpulannya seperti biasa seperti kelas. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan WA saya atau ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.